sahabat yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya Ketut Kartayasa untuk membahas soal PISA ya. Kali ini konteks yang kita bahas adalah konteks power of wind atau pembangkit listrik tenaga angin. Untuk lebih lengkapnya tentang soal pembahasan PISA atau model PISA, kalian dapat mengunjungi www.indonesiapisacenter.com. Ya. Baiklah, kita coba lihat konteksnya tentang pembangkit listrik ini. Ya, di sini ada gambar pembangkit listrik, kemudian ada modelnya, ada tingginya, ada jumlah kipas, banyaknya kipas, panjang dari satu kipas itu, kemudian kecepatan maksimumnya ya. Nah, di sini modelnya adalah E82. Tinggi dari tower ya atau tiangnya ini adalah 138, kemudian banyaknya kipasnya itu ada 3, satu kipas ya, satu kipas ini yang dimaksud satu kipas 40 meter, yang ini 40 meter. Kemudian kecepatannya itu 20 putaran per menit, harganya 3.200.000 Z. Kemudian keuntungan, nah di sini ada turnovernya ya 0.1 Z ya, jadi 0,1 Z per kWh ya, setiap kWh yang dihasilkan ya. Kemudian harga perawatannya, maintenance cost-nya 0,01 Z, efisiensinya 97% setiap tahunnya, jadi dia beroperasi 97% untuk setiap tahun. Nah, sekarang kita coba lihat pertanyaan pertama. Ya, pada pertanyaan pertama itu diberikan ada 4 pernyataan. Nah, dari setiap pernyataan kita diminta untuk melingkari benar atau tidak ya, berdasarkan informasi konteks yang diberikan. Kita misalkan pernyataan A, B, C, dan D ya, ada 4 pernyataan. Ya, tentu untuk menjawab pernyataan ini kita butuh informasi yang diberikan ya. Kita munculkan kembali informasinya. Nah, sekarang kita mulai menghitung atau menentukan apakah pernyataan itu bernilai benar atau tidak. Ya, di sini the construction of three of the power station will cost more than 8 million Z in total. Ya, jadi kalau kita mengkonstruksi 3 tower pembangkit listrik itu, apakah benar dia punya harga lebih dari 8 juta? Harga satu tower, satu konstruksi tadi adalah 3.200.000 Z. Berarti 3 dikali 3.200.000 Z itu apakah benar lebih besar dari 8 juta? Ya. Tentu jawaban ini adalah bernilai benar. 3 dikali 3 juta aja sudah 9 juta. Sehingga ini bernilai benar. Kemudian, yang kedua, the maintenance cost for the power station correspond to approximately 5% of its turnover. Ya, jadi apakah benar biaya perawatannya itu 5% dari keuntungannya? Nah, sekarang kita uji. Biaya perawatannya itu adalah 0,01. Apakah benar? Ini mesti tanda tanya. Itu 10%, 5% ya, 5/100 kali 0,1. Ya, ini tentu bernilai salah. Kenapa bernilai salah? Karena kalau kita hitung ini harusnya 0,05 bukan 0,1 ya. Nah, jadi ini bernilai salah. Sehingga pernyataan kedua itu 0. Yang ketiga, ya, the maintenance cost for the wind power station depend on the amount of kWh generated. Ya, jadi biaya perawatan itu tergantung pada depend on ya, tergantung pada kWh yang dihasilkan. Jelas di sini perawatannya 0,01 per kWh yang dihasilkan, sehingga ini tidak perlu kita hitung karena ada pernyataannya yang menegaskan bahwa ini benar. Yang poin D ya, yang D, on exactly 97 days a year the wind power station is not operational.
Ya, apakah benar tepat 97 hari dalam 1 tahun itu tenaga listrik yang dihasilkan dari tenaga angin ini tidak beroperasi? Ya, kita bisa hitung. Anggaplah 1 tahun itu 365 hari kita di luar kabisat. Ya. Nah, kalau dia tidak beroperasinya 97%, berarti tidak beroperasinya itu adalah 3%. Apakah benar 3/100? Kalau kita kalikan dengan 365, itu ya, atau bolehlah mendekati 97. Ya, tentu 3 dikali 360 ini 1000. Kalau 1000 dibagi 1000 lebih ya. Kalau dibagi dengan 100 ya 10 lebih. Ya, 10 lebih tentu tidak akan sama atau sangat jauh pendekatannya dengan 97. Jadi pernyataan terakhir itu juga bernilai salah. Nah, sehingga urutan jawaban dari pertanyaan pertama adalah yes, no, yes, no. Ya. Nah, inilah jawaban dari pertanyaan pertama ya. Cukup menantang. Nah, baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua di sini ada keterangan atau informasi. Zeton want to estimate the cost and the profit that will be created by construction this wind power station. Ya, jadi kota Z itu ingin mengestimasi atau memperkirakan biaya dan keuntungan yang dihasilkan dari konstruksi atau membuat pembangkit listrik ini. Nah, kemudian ada rumus yang diberikan. Ya, di sini keuntungan yang dihasilkan atau F itu sama dengan 4000 dikali Y dikurangi 3.200.000. Ya, Y itu dinyatakan dalam bentuk profit dalam 1 tahun. Ya. Ya, jadi ini rumus yang diberikan atau formulanya. Sekarang kita coba lihat informasinya. Yeah, based on the Mayer formula, what's the minimum number of years operation required to cover the cost construction of the wind power station? Ya, sekarang berdasarkan formula ini, kira-kira berapa tahun minimal ya yang operasi yang dibutuhkan oleh satu tower itu untuk ya mengcover biaya produksinya atau biaya konstruksi. Tadi biaya konstruksi itu adalah 3.200.000. Nah, sekarang kita coba minimal tahunnya, Y-nya yang ditanya, berarti 400.000 Y kita kurangi dengan 3.200.000 itu harus lebih besar atau sama dengan 3.200.000 karena biaya konstruksinya adalah 3.200.000. Masing-masing kita bagi 100.000. Ini kita coret, masing-masing bagi 100.000. Ya, jadi 4Y dikurangi 32, nilainya lebih besar dari 32. Tentu 4Y itu lebih besar sama dengan 64. Y-nya lebih besar sama dengan 8. Ya, karena yang ditanya Y minimum ya, Y minimum tentu Y-nya adalah 8. Sehingga minimum atau tahun yang paling kecil itu yang dibutuhkan untuk sama dengan biaya konstruksinya adalah 8 tahun. Ya. Nah, dia untuk penyelesaian ini menggunakan pertidaksamaan satu variabel. Baik, kita lanjut untuk soal ini ada 4 pertanyaan. Ya. Jadi ini baru masuk ke pertanyaan ketiga. Ya, di sini ada plan atau rencana yang dibuat dalam bentuk peta tentang di mana diletakkannya tower tersebut ya. Titik hitam ini menyatakan towernya. Ya, titik hitam ini tower yang akan dibangun. Kemudian di sini ada regulasinya. Di sini dikatakan regulasinya ada according to the building regulation, the minimum distance between the tower of the wind power station
of this model has to be 5 times the length of the rotor blades. Ya, jadi jarak minimum yang harus dilakukan dalam pembangunan tower itu adalah jaraknya minimal 5 kali dari panjang rotor. 5 kali ya. Jadi minimal 5 kali dari 5 kali panjang kipas tadi 40 meter sehingga 200. Ini minimum jaraknya 200 meter. Ya. Kemudian di sini ada wali kotanya ya, the town mayor has made suggestion ya. Jadi ini saran dari seorang wali kota. Kemudian kita diberikan pertanyaan atau permintaan, explain why the town mayor suggestion doesn't meet the building regulation, support your argument with calculations. Ya, jadi kenapa saran dari wali kota ini ya tidak memenuhi syarat atau regulasi dari pembangunan tower tersebut. Nah, coba untuk menjawab ini, karena kita diminta perhitungannya, kita coba munculkan beberapa titik dari tower yang akan dibangun. Ya, di sini kita anggap misalnya tower A yang dibangun, yang ini kita anggap tower B, yang ini C, dan ini D, dan ini E. Nah, kalau dia memenuhi syarat berarti jarak dari AB, kemudian AD jaraknya, dan BC, kemudian CD, ya ini jaraknya, jarak dua tower ini nilainya harus, kemudian terakhir ada lagi EA, ED, EC, dan EB. Nah, ini nilainya harus lebih besar dari 200 ya, 200 meter karena ini regulasinya. Nah, kita sekarang analisa satu-satu. Jarak AD, AB, BC, ini memenuhi karena 250 jaraknya. Yang kita inginkan adalah minimal 200. Sekarang kita analisa apakah AE itu lebih besar dari 200. Nah, kalau kita mau menghitung AE, tentu kita menggunakan Pythagoras. Ini 125, setengahnya dari AB 125, setengahnya AD juga 125. Menurut Pythagoras, AE itu sama dengan akar ya 125 kuadrat ditambahkan 125 kuadrat. Ya, 125 kuadrat. Ya, ini tentu 125 akar 2. 125 akar 2. Kalau kita hitung pakai kalkulator, akar 2 itu pendekatannya adalah 1,4. 1,4 itu kalau dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa itu adalah 7/5. Ini bantuan kita. 7/5 kita hitung coba. 7/5 itu 125 dikali 7/5 itu nilainya ya 25 ya. Itu 175. Ternyata jarak AI atau ED atau EB itu 175 meter yang disyaratkan minimal 200 sehingga ini tidak memenuhi syarat atau kita singkat dengan PM. Karena tidak memenuhi syarat, maka saran dari wali kota itu ya tidak sesuai dengan regulasi yang ditentukan dalam pembangunan tower pembangkit listrik ya. Jadi itu jawaban dari pertanyaan nomor 3. Ya, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Nah, ini pertanyaan terakhirnya menanyakan what is the maximum speed that the end of rotor blades for the wind power station move, describe solution and the result in kilometer per hour. Ya, jadi yang ditanya adalah kecepatannya dalam kilometer per jam. Kita ingat kembali tadi, kecepatan rotor itu adalah 20 rotate atau rotasi putaran
ya, per menit. Ini kecepatan yang diberikan. Kalau kita mau nyatakan karena di sini harus dalam bentuk jam, hours, berarti kita kalikan 60. Itu artinya 1200 putaran per jam ya. Jadi satuan jamnya sudah terpenuhi. Sekarang putaran ini kita harus jadikan dalam bentuk kilometer. Nah, kita ingat kembali, satu putaran itu sama dengan satu keliling lingkaran. Keliling lingkaran, kita ingat sendiri rumusnya adalah 2 kali 3,14 dikali 40 jari-jarinya. Kalau kita hitung, ini 40 meter ya. Nah, kalau kita hitung ini, ya mendekati dari 250 meter. 250 meter itu nilainya 1/4 kilometer. Ya, jadi satu putaran dia jarak yang ditempuh oleh satu blade itu adalah ujung blade ya, tentunya itu 1/4 kilometer. Nah, sehingga kita bisa substitusi di sini 1200 kali 1/4 km per jam. Ya, jawabannya tentu 1200 dibagi 4 lah 300 km per jam. Ya, inilah jawaban dari kecepatan rotor itu ya, atau kipasnya dalam kilometer per jam. Ya, demikian pembahasan tentang pembangkit listrik tenaga angin. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, selamat belajar. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.